Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jepri Hikayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sehingga dapat membentengi diri dari perbuatan maksiat yang diharamkan oleh syariat. Dijelaskan dalam buku Fikih Sunnah 3 karya Syahid Sabiq, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Melalui perkawinan, umat manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan membentengi diri dari perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Adapun dalil anjuran untuk melaksanakan perkawinan dalam Islam, salah satunya termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu, yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Quran Surah An-Nur ayat 32. Tonton video ini sampai akhir agar tidak salah paham. Lalu bagaimana tujuan perkawinan menurut Islam? Mengutip dari buku Merajut Kebahagiaan Keluarga Jilid 1 karya Dr. Budi Sunarso, berikut ini tujuan perkawinan menurut Islam. 1. Melaksanakan sunnah Rasulullah. Tujuan melakukan perkawinan yaitu untuk menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat. Melaksanakan pernikahan termasuk sunnah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan melalui sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sungguh puasa itu tameng baginya." Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Menguatkan ibadah. Selain melaksanakan sunnah, perkawinan juga bertujuan untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, berhubungan suami istri termasuk ibadah sedekah yang bernilai pahala. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam hadis dari Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, "Dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat atau disetubuhi bisa bernilai pahala?" Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan syahwat tersebut pada yang haram atau berzina? Bukankah bernilai dosa? Maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada yang halal, mendatangkan pahala." Hadis riwayat Muslim. 3. Penyempurna agama. Melaksanakan perkawinan berarti telah menyempurnakan separuh agama. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan melalui riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memelihara yang sebagian sisanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Menjalankan perintah Allah. Perkawinan atau pernikahan adalah ibadah yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah ini telah banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran, salah satunya surah Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Quran Surah Ar-Rum ayat 21. 5. Mendapatkan keturunan. Dengan melakukan perkawinan, umat manusia tentu akan mendapatkan keturunan melalui anak-anak mereka.
Keturunan juga termasuk anugerah rezeki dan satu jalan investasi di akhirat, sebab doa anak yang soleh kepada orang tuanya dapat menjadi amal yang tidak pernah terputus pahalanya bahkan setelah meninggal dunia. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surah An-Nahl ayat 72. 6. Menjaga kesucian diri. Perkawinan dapat menjaga kesucian diri seseorang, sebab laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan tanpa menikah dapat menyebabkan timbulnya nafsu yang menjerumus pada perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW pun telah menganjurkan bagi orang yang telah mampu menanggung beban pernikahan untuk segera menikah. Sedangkan bagi orang yang belum mampu, meskipun menginginkannya, ia dianjurkan untuk berpuasa sebagai cara mengendalikan nafsu. 7. Memperoleh ketenangan. Melalui perkawinan akan membuat seorang muslim lebih merasakan ketenangan dalam hati dan ketenteraman jiwa. Kasih sayang dan sikap saling menjaga yang diberikan satu sama lain dapat membangun suasana yang positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Itulah 7 tujuan perkawinan dalam Islam yang menunjukkan adanya makna baik di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pasangan yang melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.